Saya tertarik di gizi sih Pak, mau mendalami tentang apa sih gizi itu. Oh, supaya kita bisa tambah berat badan. Iya, Kurang betul. gizi. Kalau itu kan cukup gizi kan. Karena mungkin terhalang pandemi juga, jadi anak-anak yang punya potensi itu lebih kayak menutup diri gitu loh Pak. Jadi banyak murid-murid yang nggak ketahuan kalau dia punya bakat. Kalau tahun ini kita bikin acara kayak gitu, siap OSIS? Siap, kita nunggu. Saya ingat banget waktu lagi kamu debat, waktu zaman Faisal Halim nih. Kamu bilang mau bikin podcast katanya. Nah, gimana nih? Iya, sebenarnya mau bikin podcast Pak, tapi bingung juga karena Pak Faru udah punya podcast juga. Jadi kalau mau bikin Nggak podcast, masalah, kita nggak apa-apa. Nggak masalah, kan beda versi. Kira-kira mau kamu realisasikan apa enggak? Pengennya sih iya, cuman kita lihat nanti ke depannya Pak. Takutnya ada beberapa kendala juga kan. Kontennya apa sih yang kamu mau angkat di podcast itu? Iya, sebenarnya kalau saya pribadi kontennya itu nggak melulu tentang pendidikan Pak, karena kita pengennya itu kita tahu nih apa yang murid-murid lain rasakan juga. Misal kayak kalau misal murid-murid yang nakal gitu kenapa gitu, terus kesehatan mental juga pengen dibahas, terus kayak pengalaman-pengalaman di SMA tuh gimana. Oke. Jadi curhat siswa gitu. Iya. Itu bagus sebenarnya, makanya saya bilang jalanin. Saya justru nunggu gitu actionnya. Kan sekarang pandemi, banyak kegiatan yang di off ya. Sudah direncanakan tapi kan banyak yang dibatalkan. Kenapa enggak kita alihkan ke hal yang lain? Termasuk podcast ini juga kan bagian daripada adaptasi dari kondisinya nggak memungkinkan dengan yang off air ya, apa namanya, yang besar ya. Kita bikin bincang-bincang begini supaya kita tetap tahu bahwa banyak anak-anak yang masih berprestasi di masa pandemi kan gitu. Makanya jalanin, tinggal temanya, bentuknya kayak gimana. Kan banyak angkatan kamu kan di OSIS juga ada dong yang punya kemampuan multimedia. Punya, ada. Pasti mumpuni lah, bisa lah, semua mendukung. Apalagi gitu, jalanin lah curhat siswa bersama Faisal Halim gitu. Jalanin ya. Ya, siap Pak. Terus bikin kan OSIS punya YouTube sendiri kan. Punya. Nah, sekarang isi dengan kayak begitu. Boleh podcast, boleh yang lain dan sebagainya. Saya tantang kamu sebenarnya pengen. Sekarang berapa subscriber OSIS? Kurang lebih hampir Masih 100, masih 100-an. Ratusan ya. Bikin 1000. Tantangan kamu nih. Bisa nggak bikin YouTube OSIS SMA Yapera di atas 1000? Nanti saya call back kamu. Saya panggil lagi gitu. Tapi 1000. Bisa lah. Diusahakan. Maul sekarang udah kelas 3, bentar lagi mau lulus. Kemudian kamu punya pengalaman di OSIS. Terus rencana setelah lulus nih apa? Pertama saya mau nyoba SBM dulu sih Pak, karena SNM kemarin kan juga SNPTN nggak saya nggak eligible. lolos. Nah. Kenapa bisa begitu? Aduh, kurang tahu deh itu Sibuk di Pak. OSIS. Kurang tahu Pak. Saya tanya, pengaruh nggak kegiatan OSIS dengan nilai-nilai kamu? Sebenarnya tergantung kitanya juga sih Pak. Maksudnya Ya, kamunya aja. menurut saya, Iya, sayanya kemarin ini kan selama 3 tahun kamu aktif di OSIS ya. Anggaplah 2 tahun ya. Pengaruh nggak dengan nilai-nilai kamu? Atau emang nilai kamu dari dulu segitu? kalau di bidang akademis saya memang kurang sih Pak, jujur. Oke. Nggak masalah, kan bagus di OSIS, di Iya. organisasi kan gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada pengaruh. Nggak ada Yang pengaruh. lain walaupun aktif di OSIS tetap nilainya bagus kalau memang Tetap. bagus. Oke, terus rencana mau kuliah di mana? Saya mau nyoba di IPB sih Pak. PB jurusan? Jurusan gizi, kesehatan gizi. Oke, kenapa gizi? Saya tertarik di gizi sih Pak, mau mendalami tentang apa sih gizi itu. Oh, supaya kita bisa tambah berat badan. Iya, Kurang gizi. Kalau itu kan cukup gizi kan. betul Pak, betul. Gitu. Tantangan Maul yaitu masuk Perguruan tinggi. perguruan tinggi negeri. Nanti saya call back lagi kalau udah masuk perguruan tinggi. Siap. Terserah mau lewat apalah, SBMPTN, SMPTN, SPAN PTKIN, Mandiri, terserah. Yang penting Siap. masuk negeri. Nanti saya call back, kita ngobrol lagi. Siap. Terus nanti kalau kamu masuk kampus, kira-kira ngelanjutin karir di organisasi nggak?
Kalau saya sih kayak sih bakal lanjutin ke organisasi yang lain sih Pak. Oke. Misal Kayak BEM gitu. BEM ya, mau ikut lanjut ya. Nah, Apa yang bikin kamu mau bertahan di bidang keorganisasian kayak gini? nggak tahu sih Pak, kayak kalau udah ikut organisasi tuh kayak nyaman aja gitu sih Pak. Kalau menurut saya. Gitu ya. Hmm. Mudah-mudahan jadi ketua BEM. Amin, amin, amin. Saya siapa? Adam. Kayak Bang Adam Sosok yang kamu senengin di OSIS sebelumnya siapa? dari angkatan sebelumnya. Ya, apa? OSIS favorit kamu di tahun-tahun sebelumnya? Kakak kelas. Iya, Kalau menurut saya ada Bang Rian sih. Bang Rian. Nah, Kenapa kamu favoritin dia? dia tuh mimpinnya bagus sih Pak, maksudnya dia nggak nunjukin sifat dia yang istilahnya galak gitu lah. Oke. Dia tuh orangnya pendiam tapi kalau ketika dia marah kita juga merasa juga gitu Pak. Jadi Dengan yang gitu. disegani lah ya. Bagus ya. Rian nih penggemar kamu. Oke. Ya, kalau kamu Mungkin kalau dari angkatannya Abang Maul ada satu orang yang dekat sama saya, jadi kalau misalnya saya udah agak-agak melenceng langsung ditarik lagi tuh dia ada. Namanya Kak Arneta. siapa? Kak Arneta. Arneta. Iya. Oke. Deket sama kamu. Dekat sebagai partner, dia kayak temen, kayak ngobrolnya enak kalau sama dia. Yang sering ngasih kamu Iya. advice gitu ya. Iya. Nasihat ya. Iya, betul. Terus sekarang masih sering curhat sama dia. Udah enggak, karena mau WA juga takut ganggu kan. Kelas 12 udah di titik akhir, takutnya ganggu atau sibuk atau gimana. Cuman curhat kok. Emang kamu WA-nya tiap malam kan enggak? Betul. Tapi kalau bicara sekarang ini menurut kamu kualitas anak-anak SMA YABK kayak gimana? Secara umum. Iya, kalau secara umum satu, karena mungkin terhang pandemi juga, jadi anak-anak yang punya potensi itu lebih kayak menutup diri gitu loh Pak. Jadi banyak murid-murid yang nggak ketahuan kalau dia punya bakat. Contoh kayak kemarin pameran IPA, pada semangat kan. Jadi karena mungkin nggak ada event lagi yang nggak, maksudnya pas pandemi event-event kayak gini jarang, jadi sekalinya ada, jadi pada semangat banget kayak kemarin. Oke, saya memang apresiasi betul itu, all out banget mereka. Iya. Kelihatan kayaknya seneng banget gitu ada kegiatan itu karena udah lama vakum kan di dalam kamar aja mungkin. Iya benar. Kalau lagi normal kira-kira kayak gimana nih kegiatan? Yang pasti kalau dari aku bakal kayak mewadahi sih Pak, kayak bakat-bakat yang lain, kayak misalnya anak-anak yang suaranya bagus kita bikinin pensi kan, ada yang suka tari, ada yang suka bisa drama musikal, itu bisa kita salurkan gitu lewat acara-acara. Kalau tahun ini kita bikin acara kayak gitu siap OSIS? Siap. Nah, kita nunggu. Kayak seru banget tapi waktunya terbatas. Saya sebetulnya belum puas ngobrol sama kalian nih. Saya pengen eksplorasi lebih jauh tentang OSIS dan bagaimana potensi siswa. Jadi kan yang tahu banget kalian lah. Kalian kan yang bergaul sama mereka. Maunya mereka apa sih gitu kan. Apakah sekolah sudah cukup memfasilitasi apa belum kan gitu. Iya. Next mungkin kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi ya. Baik. Inilah ketua-ketua dan mantan ketua. Ketua OSIS ketemu mantannya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di bincang-bincang yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.